Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto di mata kuliah Optimasi Mesin Pencari. Jadi ini kelanjutan dari materi tentang domain ya. Nah, ini sekarang kita lanjutnya ke hosting. Ya. Jadi untuk punya website kita harus punya domain sebagai namanya dan punya hosting. Hosting ini buat nyimpan data. Ya. Jadi hosting itulah tempat buat menyimpan seluruh script HTML, PHP, JavaScript. Ya. Itu semua disimpan di hosting. Database-nya juga ya, database MySQL, gambar, video, supaya website kita bisa diakses di internet. Itu namanya hosting. Oke, panduannya. Pertama, sesuaikan kuota atau kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan. Karena semakin besar kuota, harganya semakin mahal. Ya, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di idwebhost.com. Ini ada hosting. Lihat ya. Oke. Nah, di sini ada space nih. Lihat, ini space 400 mega. Ini 2 giga. Ya, ini 5 giga. Nah, semakin besar, harganya semakin mahal. Ini harga per bulan ya. Biasanya sih minimal rata-rata 1 tahun, tapi ada juga yang bisa 6 bulan. Kita lihat ini full comparisonnya. Jadi pada harga ya. Ini harga setahun ya, minimal setahun kan. Oke, jadi semakin besar semakin mahal. Jadi pada saat kita mau beli hosting, kita tentukan dulu. Ya, kita tentukan kita mau bikin websitenya untuk apa. Apakah sekedar blog pribadi aja? Ya, kalau blog pribadi yang jarang diupdate, itu 400 mega cukup. Kita beli ini aja, nggak usah yang tinggi-tinggi. Ya, nanti kalau di tengah jalan, oh ternyata 400 mega setahun ini kurang nih. Kita bisa upgrade ya. Atau misalkan mau bikin toko online ya. Kalau bikin toko online dengan produk yang banyak, jangan beli yang ini. Ya, karena nggak muat nih. Ya, satu gambar misalkan 1 mega. Nah, kita satu produk ada 5 gambar tuh udah 5 mega. Diperhatikan juga ya. Kita paling nggak kalau buat toko online pilih yang ini. Ya. Karena kemungkinannya produknya bakal nambah-nambah terus kecuali produk kita cuma satu. Maka ini cukup. Nah, itu jadi namanya space. Tentukan space-nya atau kapasitas. Kedua, bandwidth. Ya, pilihlah hosting dengan bandwidth cukup, sesuaikan dengan perkiraan traffic selama sebulan. Oke, dulu itu kalau beli hosting itu tergantung bandwidth harganya. Tapi kalau sekarang nih saya lihat semua bandwidthnya udah unlimited nih. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi dulu bandwidthnya misalkan 1 giga, 2 giga. Nah kalau belum sebulan ternyata bandwidthnya habis, itu website kita nggak bisa diakses lagi. Ya, tapi ini karena nih sekarang udah unmeter ya, aman lah. Ya udah unlimited bandwidthnya. 3, lokasi server. Nah, ada hosting yang servernya di Amerika, di Singapura, di Eropa, dan ada yang di Indonesia. Nah, kita pikir dulu nih, kita itu target pasar kita orang Indonesia atau luar negeri. Ya, kalau targetnya luar negeri, kita bisa pilih hosting yang di luar negeri. Ya, tapi kalau targetnya orang Indonesia, sebaiknya pilih yang lokasinya di Indonesia. Terus fasilitas. Jadi ada fasilitasnya. Bahasa programnya bisa apa? cPanel-nya, apakah ada Fantastico? Apakah satu hosting bisa untuk beberapa domain ya? Berapa jumlah alamat email yang bisa dibuat? Apakah ada FTP-nya? Berapa jumlah subdomain yang bisa dibikin? Berapa jumlah database MySQL yang bisa dibuat? Nah, buat fitur nih teknis nih ya. Fitur teknis misalkan ini. Oke, ya emailnya webmail. Ya webmailnya nih unlimited. Jadi kita bisa bikin email berapapun ya. Sekarang sudah unlimited semua. Ini versinya PHP, MySQL ya. Nah, kalau kalian bikin websitenya pakai ASP, jadi jangan hosting di sini. Nggak bisa. Kalau misalkan kalian bikin website database Oracle, jangan hosting di sini. Ini adanya cuma MySQL sama MariaDB. Ya. Jadi lihat fiturnya. Terus FTP ya, bisa ada FTP nggak? Ini nggak ada, ini ada. Terus fitur buat keamanan ya.
Oke, ini ada website. Nah, bisa berapa website? Ini satu nih, berarti satu hosting cuma buat satu domain. Nah, kalau ini 11. Jadi saya beli satu hosting, ya beli satu hosting, nanti websitenya domainnya bisa banyak. Jadi cukup beli satu hosting, tapi domainnya bisa sampai 11. Ya, itu lebih murah, lebih ekonomis dibandingkan ini. Ini satu hosting cuma buat satu domain. Nah, terus ini subdomain ya, subdomain unlimited. Unlimited ya. Jadi saya bisa bikin domain misalkan kayak subdomain itu kayak gini, fti.budiluhur.ac.id, baak.budiluhur.ac.id, itu subdomain. Oke. Ya, itu fasilitasnya. Terus apakah diizinkan untuk menginstal script tertentu? Jadi ada beberapa hosting yang syarat ketentuannya agak rumit ya, karena kita biasanya pakainya share hosting. Satu server hosting itu dipakai buat banyak website, punya banyak orang. Jadi di hosting ada syaratnya nggak boleh loh install script A, ya, script B misalkan. Nah, ya. Tapi kalau script standar kayak WordPress gitu ya itu masih bisa. Jadi kita lihat syarat ketentuan hostingnya. Biasanya ada SLA-nya di sini. Ya ada TOS-nya, AUP-nya di sini. Kalian baca dulu nih. Ya nggak boleh buat ini ya MP3, buat software-software bajakan, ya, buat video streaming, buat chatroom nggak boleh. Jadi lihat ini ya, syarat ketentuannya. Kalau script standar kayak bikin blog, bikin toko online itu di mana-mana boleh. Ini ada namanya cPanel. Ya, jadi buat kontrol panel sebagian besar pakainya cPanel ya. Jadi setelah kita bayar hostingnya, kita akan dapat akses ke cPanel. Biasa dikirimkan lewat email nih, domain.com/cpanel. Nah, ini tampilan, ini loginnya gini ya. Terus ini menu-menunya seperti ini. Nah, nanti ada videonya sendiri ya khusus ngebahas cPanel. Nah, ini fitur-fitur yang ada di cPanel. Bisa bikin email, bisa bikin subdomain, bisa ngatur file ya, ngatur domain, backup file, statistik. Kemudian ada namanya Soft Oculus. Itu fasilitas buat install CMS dengan mudah. Kita tinggal pilih mau install apa, klik, selesai. Setting dikit, selesai ya. Kita nggak perlu download dulu scriptnya ke lokal, kemudian dia-upload ke hosting. Nah, di sini ya, ini CMS-nya misalkan mau apa, WordPress. Ya, nanti ada videonya khusus CMS. Oke, kemudian cara beli domain hosting ya. Ini nanti saya akan praktekin di video tersendiri. Oke, itu aja materinya tentang hosting ya. Ada pertanyaan, silakan langsung di WhatsApp. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.